Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, Miss Rini dan Pak Supratmono. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, mungkin kita akan melakukan coaching supervisi akademik ya, yang dimana di sini saya sebagai supervisornya akan membantu. Siapa di sini nanti yang akan menjadi coach-nya? Saya akan membantu nanti dalam mengembangkan potensi apa yang harus Bapak kembangkan. Jadi di sini yang menjadi coach-nya siapa? Miss Rini. Oh, baik, Saya. Bu Rini. Mungkin sebelum melakukan coaching, mungkin Bu Rini sebagai coach, ini Ibu merasa sudah berada di level berapa ini? Ya, baik. Terima kasih, Bu Safrina. Saat ini saya di sini ingin mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot, ya, Bu ya. Oh ya, Dan betul. saat ini saya masih di level berapa ini ya? Di level 2 mungkin. Di level 2, ya. Kenapa Ibu bisa mengatakan kalau berada di level 2, enggak di level 3 seperti itu? Sepertinya menurut saya membuat pertanyaan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot itu sangat sulit gitu. Jadi kurang percaya diri gitu. Mungkin nanti apa yang membuat Ibu untuk membantu untuk mengembangkan potensi pertanyaan berbobot itu di dalam coaching bersama dengan Bapak Supratmono. Iya, saya harus menyiapkan pertanyaan-pertanyaan terbuka tentunya. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin di sini saya nanti akan membantu mengamati ya apa saja nanti yang dikembangkan oleh Bu Orini dalam coaching bersama dengan Pak Mono. Boleh, silakan dimulai. Baik, terima kasih Bu Safrina. Ya, selamat pagi Pak Supratmono. Pagi, Miss. Iya, gimana kondisi hari ini? Apakah baik-baik saja? Secara pribadi sehat, secara kelembagaan sedikit ada yang mengganjal, Bu. Tapi alhamdulillah badan sehat ya. Itu badan sehatannya saja secara kelembagaan mungkin pekerjaan mungkin yang membuat ini ya mengganjal gitu ya. Iya. Boleh cerita mungkin apa yang membuat Pak Supratmono mengganjal tersebut? Terima kasih, Bu. Ini yang kalau saya sendiri pribadi sangat sehat, on fire gitu. Ini yang ada beberapa yang masih dalam pikiran saya gitu terkait dengan program-program di sekolah saya. Kan saya di sana baru 8 bulan ya, Bu ya. Jadi ada beberapa program-program yang saya gulirkan gitu, yang memerdekakan siswa. Gitu. Jadi ada salah satu program yang selama ini menurut saya kurang greget dan kurang perlu di-up lagi seperti itu. Di sini Bapak selaku kepala sekolah ya, jadi sudah mengembangkan program-program. Kira-kira program apa yang Bapak ingin kembangkan dan ingin lakukan gitu ya di sekolah Bapak ini? Kalau untuk program pembelajaran, alhamdulillah ya, itu kisaran 60% pembelajaran yang berdiferensiasi sudah terlaksana. Cuma yang saya ingin kembangkan yaitu program-program pengembangan karakter seperti itu. Jadi program-program pengembangan karakter ini saya juga ingin menggali potensi siswa kita gitu. Seperti itu. Seperti di sini saya ambil contoh Selasa berseni gitu ya. Itu Selasa berseni. Seperti itu.
Luar biasa program-programnya ya, program sekolahnya tadi ada pembelajaran yang berdiferensiasi, pengembangan karakter ya, menggali potensi, kemudian ada Selasa berseni ya, Berseni. Selasa berseni ya. Dari diskusi hari ini nanti kira-kira Bapak inginnya seperti apa programnya tersebut? Untuk program berseni ini saya menginginkan secara keikutsertaan siswa itu meningkat, kemudian mampu menjadikan sebuah pengalaman yang terindah bagi murid saya gitu. Karena di saya ini kan ini dalam rangka kearifan lokal ya, kearifan lokal. Jadi saya ingin mengembangkan itu juga. Jadi pertama keaktifan siswa meningkat dalam hal program tersebut. Yang kedua karakter siswa terbentuk seperti disiplin, kemandirian, kemudian karakter yang baik gitu. Kemudian ingin mengenalkan juga kearifan lokal seperti itu meningkat. Ya, jadi nanti diharapkan mudah-mudahan setelah diskusi hari ini tadi yang Bapak harapkan bisa terwujud gitu ya. Ya. Selama ini apa saja upaya yang sudah Bapak lakukan untuk meningkatkan pembelajaran yang aktif, kemudian untuk menggali potensi murid juga tadi, terutama karakter juga ya. Apa saja yang sudah dilakukan oleh Pak Supratmono? Untuk pengembangan karakter ini yang saya lakukan yang pertama tentu menggali potensi, mengidentifikasi potensi yang ada di sekolah saya. Itu pertama saya lakukan. Makanya muncul program tersebut. Karena menggali potensi kan kebiasaan di masyarakat gitu, kearifan lokalnya tadi. Yang kemudian yang kedua, saya didukung oleh guru yang memiliki kompeten di dalam bidang seni gitu. Kemudian yang ketiga disampaikan, dipublikasikan, kemudian berkolaborasi dengan rekan-rekan guru yang lain, kemudian dan juga saya sampaikan ke wali murid seperti itu. Luar biasa dari memetakan dulu tadi ya untuk bahkan sampai ke berkolaborasi dengan ini ya, dengan wali murid ya. Iya. Dengan wali murid. Luar biasa ini ya. Kira-kira apa saja yang harus disiapkan berarti? Pertama yang harus disiapkan ini media ajar ya. Selama ini kan media ajar dan perlengkapan ini kita sangat minim, jadi untuk sementara seni-seni lokalnya yang notabene yang tidak harus media dan alat-alatnya harus beli dulu, jadi kita mengembangkan di kearifan lokalnya saja seperti itu, Pak. Kedepannya pengen saya itu seni tari modern atau seni tari yang lebih itu kan yang membutuhkan perlengkapan dan sarana, itu keinginan saya bisa tercapai seperti itu. Iya. Terutama memang kalau seni itu kan memang banyak ya. Media-medianya ya. Nah, itu medianya apa saja itu yang dibutuhkan berarti Pak? Tadi kan yang harus disiapkan kan ada media ajar tadi ya. Nah, bentuk media ajarnya apa saja? Media ajar ini kayak alat-alat seninya itu ya, alat-alat seni. Kemudian kalau media ajar mungkin saya memiliki gagasan itu media ajar itu ya kan selama ini kan kita memanfaatkan potensi guru saja gitu, guru. Jadi media ajarnya cukup dari lip sync ya. Oh iya. Lip sync. Kemudian memanfaatkan ke potensi guru tersebut gitu. Nanti mungkin kedepannya bisa lebih bukan lip sync lagi seperti itu. Iya, berarti apa saja itu Pak? Kalau supaya tidak lip sync itu media ajarnya, misalkan apa?
Sarana umpamanya kalau tari tradisional ya sarana alat-alat seperti calung seperti yang lain itu tersedia di sekolah gitu. Selama ini udah ada upaya belum untuk bagaimana mengoptimalkan bagaimana si media ajar itu supaya tersedia gitu di sekolah? Sudah ada upaya ke situ? Kalau selama ini kan baru apa ya, memanfaatkan yang ada dulu nih, apa lip sync misalkan gitu kan. Nah, untuk supaya program ini kan berjalan, tadi Bapak pengennya ada media ajar ya. Nah, udah ada upaya belum supaya media ajarnya supaya lebih lengkap tadi itu kan ya? Ya, untuk media ajar ini untuk sementara kita memperdayakan tadi kearifan lokal sama lip sync. Kemudian kayak lip sync, kemudian ada jenis tari yang membutuhkan alat. Sementara kita di kampung di sekolah saya itu kan ada semacam grup juga gitu ya. Itu kita sementara melakukan pinjam gitu, Bu. Nah, iya. Jadi alat-alatnya selama ini berarti bisa pinjam gitu ya? Ya, Alat-alat untuk yang pengajuan peminjaman. oh iya 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 bagus itu bagus ya. Jadi udah ada ide di situ ya. Kira-kira apa lagi tuh Pak selain pinjam mungkin ya? Terutama ini Kemudian berarti untuk yang ini ya Selasa ini ya tadi ya apa berseni seni ya. Ya. Selasa seni dengan dihubungkan dengan kearifan lokal gitu ya. Iya. Iya. Jadi selain meminjam karena kan desa saya namanya Desa Cikareo, sedangkan Desa Wangunjaya itu juga induk di anak-anaknya induk sekolahnya ke saya juga di sana ada sebuah grup juga, grup mungkin yang selama ini jam terbangnya sudah bagus. Mungkin tidak cuma minjem alat, mungkin anak-anak yang terutama kelas 7 ini karena kita menangani kurikulum merdeka itu ya, jadi mungkin anak-anak kelas 7 kita diberikan fasilitas ke sana gitu untuk melatih dan melihat gitu grup-grup di desa di sana yang notabene sudah bagus gitu. Wah, ini menarik ini pasti anak-anak senang ya. Jadi belajar langsung gitu maksudnya ya, gitu. Iya, Iya ke sana. Jadi itu beda desa ya Pak ya? Iya, beda desa. Beda desa. Sudah ada upaya belum untuk ke sana? Untuk menghubungi ke sana? Ya. Sementara saya baru sebatas menggali informasi karena salah satu anak terutama di kelas 9 itu ada ya anak itu yang menjadi pemeran ikut aktif di dalam grup seni yang ada di desa sebelah itu ada. Jadi saya baru menggali informasi-informasi seperti pemimpinnya siapa, kemudian jadwal latihannya apa, seperti itu baru sebatas menggali informasi gitu. Oh ya baik, jadi sudah ada siswa gitu ya yang di sana baru menggali informasi terkait dengan apa saja mungkin di sana yang dilakukan gitu ya. Nah selama ini berarti sudah menggali dari siswa. Sekiranya Bapak selaku kepala sekolah nanti apa yang dilakukan nih setelah menggali informasi? Oh di sana ternyata ada nih gitu grup musik yang sudah jam terbangnya tinggi sehingga anak apa namanya bisa belajar secara langsung. Berarti Pak Mono apa nih yang akan dilakukan nih? Ya, melihat program ini berjalan masih perlu perkembangan lagi, makanya untuk pertama kita belajar seperti apa adanya dengan sarana yang seperti kearifan lokal dan sistem meminjam, kemudian sebagian juga lip sync, kemudian mungkin nanti saya agendakan untuk tinjau ke sanggar seni di sekolah-sekolah yang notabene lebih baik dan lebih jam terbangnya lebih ini. Jadi untuk memberikan pembelajaran secara langsung ke siswa saya gitu, sehingga anak-anak lebih termotivasi gitu. Itu rencana saya seperti itu. Iya, menarik itu. Terutama saya
tertarik dengan yang tadi, yang mau meninjau langsung ke sanggar seni ya, yang sudah memang sudah ahli gitu kan. Jadi anak tidak mendapatkan teori, tapi langsung berarti kan, langsung melihat gitu. Nah di sini supaya anak-anak bisa meninjau langsung ke sana, langkah apa nih kira-kira? Ya, pertama tentunya saya akan apa ya, mengajak rekan-rekan untuk mendukung kegiatan tersebut. Yang kedua, memberikan ide ini ke pengampu program seperti apa dari guru seni itu. Kemudian tentunya saya selaku kepala sekolah akan sedikit memasukkan anggaran di dalam sekolah untuk kegiatan meninjau, belajar langsung ke sanggar seni tersebut seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi itu yang nanti yang bisa saya lakukan, Miss. Gitu. Menarik. Jadi udah ada gambaran nih ya untuk langkah selanjutnya supaya program apa tadi Selasa Berseni itu berjalan ya. Berjalan. Kira-kira kapan ini waktunya Bapak mulai tadi itu mau koordinasi dengan rekan sejawat terlebih dahulu, mensosialisasikan gitu ya, kemudian sampai memasukkan anggaran dana juga gitu kan tadi ya. Nah itu kapan kira-kira akan dilakukannya nih Pak? Kebetulan Rabu ini nanti musyawarah, nanti kita akan pertama kita musyawarahkan di dalam rapat dinas, terutama mengevaluasi program-program yang lain juga. Kemudian kita evaluasi dan gagasan ini akan kita sampaikan ke forum. Bahkan nanti insya Allah juga saya langsung mengundang komite ya, jadi di hari Rabu ini akan menyampaikan ide gagasan untuk meninjau belajar langsung di sanggar seni. Itu mudah-mudahan ada titik temu dan ada support dari rekan-rekan. Kemudian nanti habis lebaran lah, nanti itu bisa go gitu. Gitu. Iya, jadi langsung eksekusi berarti ya. Besok langsung dijalankan berarti ya. Rabu kan besok ya. Rabu langsung rapat dengan guru-guru gitu kan ya. Sehingga habis lebaran mudah-mudahan bisa terlaksana gitu kan. Ya, iya. Kira-kira kalau program ini terlaksana dampaknya apa ini, Pak? Yang pertama dampaknya otomatis anak lebih mencintai seni-seni lokal gitu. Yang selama ini kan anak-anak lebih mencintai seni-seni yang ada di HP gitu ya. Jadi dampaknya otomatis anak akan memunculkan rasa yang mencintai, rasa senang gitu ya. Kemudian ada kerjasama dengan teman gitu, terbentuk sebuah kesolidan antar teman gitu, kesolidan, sehingga terbentuk suasana pembelajaran yang nyaman. Kemudian anak-anak akan senang gitu kan, karena dengan kita mengembangkan kearifan lokal, toh anak-anak selama ini juga tidak cuma menonton tapi ikut dalam mempraktekkan seperti itu. Jadi seperti itu. Iya, luar biasa ya. Jadi memang intinya sih supaya murid tambah kreatif, terutama dengan hubungannya dengan kurikulum Merdeka saat ini ya. Bagaimana Pak Mono ini di sini memastikan program ini bisa berjalan nih? Ya, program ini saya untuk memastikan ini, yang pertama ide perencanaan sudah, kemudian nanti ada evaluasi tiap rapat dinas, kemudian tentunya expose, publis ya, menutip. Saya rencanakan di bulan Juni itu nanti ada kebiar seni sekaligus menyambut pelepasan anak kelas 9. Itu jadi itu bentuk dari optimis saya. Iya, luar biasa. Ini setelah diskusi dari tadi nih kita ya ngobrol, kira-kira apa nih yang bisa disimpulkan berarti nih Pak Mono?
saya lebih semangat dan menemukan hal-hal yang baru, yang apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan program tersebut, dan anak-anak lebih peran sertanya lebih lebih aktif lagi di dalam program tersebut. Kemudian saya lebih tahu bahwasanya kecepatan dalam sebuah menentukan kebijakan itu ternyata dibutuhkan. Terima kasih. Iya, luar biasa ya. Jadi setelah diskusi ini berarti sudah bisa menyimpulkan apakah sudah mendapatkan pencerahan setelah diskusi ini, apakah tujuan Pak Mono tadi yang program-programnya yang masih belum optimal, apakah sudah ada sudah bisa nih, sudah terbayangkan, sudah tercerahkan? Ya, alhamdulillah ya. Jadi sudah terbayangkan untuk mengoptimalisasikan program tersebut, hal-hal apa saja yang harus segera saya lakukan dan saya eksekusi gitu, sehingga program ini bisa berjalan dengan baik dan bisa dinikmati dan bisa mengakar di sekolah saya. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Berarti sudah ada titik terang ya, sudah tercerahkan juga terkait dengan program sekolahnya ya. Yang tadi saya sangat tertarik sekali program-programnya. Baik, mungkin itu saja untuk sesi hari ini. Kalau Pak Mono sudah tercerahkan, artinya sudah cukup ya? Gimana? Sudah puas? Sudah? Alhamdulillah ya. Perasaannya udah lega? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Untuk hari ini mungkin nanti lain kesempatan kita bisa berdiskusi lagi terkait program sekolah ataukah pembelajaran dan lain sebagainya. Terima kasih atas waktunya. Ya. Assalamualaikum. Sama-sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melakukan supervisi akademik yang berbasis coaching, bagaimana menurut Bu Rini perasaan yang dirasakan? Perasaannya lega ya, sebenarnya lega. Ya. Lega aja perasaannya. Ya, tadi sebelum melakukan supervisi akademik yang berbasis coaching ini, Bu Rini kan mengatakan masih di level 2 gitu ya. Nah, sekarang ini merasa udah berada di level berapa nih? Level berapa ya? Pertanyaan saya belibet nggak sih tadi? Kayaknya masih berapa ya? Kalau dilihat kriterianya tadi level 2 dan level 2. Mudah-mudahan udah level 3 lah, insya Allah. Insya Allah ya. Yakin ya? Insya Allah mudah-mudahan ada peningkatan. Oke, boleh nih ya saya untuk menyampaikan hasil pengamatan saya terhadap supervisi akademik yang berbasis coaching tadi antara Bu Rini dengan Pak Supratmono gitu ya. Iya, silakan ya? Bu Safrina. Iya. Baik, terima kasih. Mungkin selama saya mengamati tadi, pada saat Bu Rini melakukan coaching bersama dengan Pak Supratmono, di situ sudah saya melihatnya sudah sangat sesuai ya, memiliki level yang lebih tinggi atau sudah memasuki standar yang sesuai dirujuk. Di mana tadi Bu Rini mengambil yaitu kompetensi pertanyaan berbobot ya. Ya, di sini betul, saya bisa melihat kalau tadi Bu Rini mungkin sudah mencapai sampai level 4 ya, di mana kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Tadi saat melakukan coaching bersama dengan Pak Supratmono, di sini saya melihat Bu Rini sudah mampu melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dari jawaban yang disampaikan oleh Pak Supratmono sebagai coaching, yang menjadi kata kunci itu bisa Bu Rini tangkap dan membuat pertanyaan yang berbobot lagi, dan dengan mengalir begitunya ya, tidak ada sedikit terasa kaku, sehingga si coach ini merasa lebih lega dan mendapatkan potensi ataupun ide-ide baru untuk beliau dapat mendapat pencerahan terhadap program yang akan dilakukan.
yaitu tentang program tadi ada 3 ya. Yang pertama berdiferensiasi, pembentukan karakter, dan juga yang lebih digalakkan itu Selasa berseni ya, dengan kearifan lokal. Dari situ tadi saya juga bisa melihat di mana Bu Rini lebih semangat ya untuk melakukan pertanyaan berbobot itu, yaitu dengan memberi gambaran. Memberi gambaran, tidak memberikan saran ataupun solusi sama sekali, akan tetapi melalui pancingan atau dorongan di mana gambaran kepada Pak Supratmono dengan apa yang ada di sekitar sekolahnya ataupun yang ada di sekolahnya sebagai potensi yang bisa beliau miliki ya untuk mencapai program yang beliau lakukan. Mungkin dari hasil pengamatan saya ini sudah sangat sesuai ya Bu Rini untuk mendapat level 4 seperti itu. Wah, terima kasih. Ya, sama-sama. Mungkin sedikit lagi Bu Rini, berbasis coaching yang sudah sesuai ini, ke depannya potensi yang tentang pertanyaan berbobot ini yang ingin dikembangkannya lagi itu di bidang apa? Kemudian juga mudah-mudahan ya ke depan biasanya mudah-mudahan ke depan nanti Bu Rini sudah biasa menerapkannya di sekolah Ibu ataupun kepada rekan-rekan Ibu yang ada di dalam sehari-hari, yang mana mungkin di sini untuk dapat melakukan mengembangkan potensi pertanyaan berbobot tersebut ya. Namun demikian saya juga di sini mungkin hanya sedikit yang perlu Ibu kembangkan yang saya sampaikan tadi, karena yang mana sudah memang sesuai dan mendapat level 4 gitu ya. Nah, sekarang setelah melakukan supervisi akademik berbasis coaching ini, bagaimana pendapat Bu Rini terbayang untuk melakukan atau meningkatkan lagi performa yang di pertanyaan berbobot tersebut? Mungkin itu saja ya untuk dari hasil pengamatan saya. Saya mungkin berharap dengan melakukan supervisi akademik berbasis coaching ini akan membantu untuk dapat menyelesaikan suatu problema yang dihadapi oleh seorang coach. Mungkin itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Safrina sudah menjadi supervisor kami ya, terutama saya di sini yang ingin betul-betul mengembangkan kompetensi saya dalam hal mengajukan pertanyaan berbobot ya. Mudah-mudahan saya ke depannya juga bisa mengembangkan kompetensi saya yang lainnya yang memberdayakan coach dan mendengarkan aktif. Terima kasih Bu Safrina.